Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan berjalan keluar dari ujian manusia. Pada saat ini scene diperlihatkan di lokasi ujian bumi. Lokasi ujian bumi adalah dunia merah. Pilar-pilar api melesat keluar dari tanah dan ke langit. Wang Lin berdiri diam sambil melihat sekelilingnya. Ekspresinya tetap tenang. Tempat ini menguji kultivasi, tapi aku tidak tahu dengan cara apa. Wang Lin melangkah maju sambil merenung. Tepat pada saat ini dari celah yang tidak jauh, pilar api melesat ke udara. Api berubah menjadi sosok merah menyala di langit. Orang ini memiliki rambut merah di kepalanya yang bergerak tanpa angin. Tampak seperti banyak tentakel yang bergerak. Dia melipat tangannya di depan dada dan dua cahaya hantu muncul di wajahnya yang kacau. Suara dingin keluar dari mulut sosok berapi-api itu. Aku penjaga ujian bumi. Kalahkan aku dan kau boleh melanjutkan. Wang Lin menatap sosok itu dengan tenang. Lalu tanpa sepatah kata pun dia maju ke depan. Kedua tangannya membentuk segel lalu dia mendorong tangannya ke depan. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul dari dalam diri Wang Lin dan berkumpul di hadapannya. Wang Lin berkata pelan, "Hancurkan!" Tubuhnya bersinar keemasan dan mata sosok berapi itu tiba-tiba menyala. Sosok itu dengan cepat mundur dan menggerakkan lengannya yang terlipat untuk menangkis. Dengan suara keras, pasir itu tertiup angin. Lalu retakan muncul di tanah dan mulai menyebar dengan cepat di tanah. Sosok yang berapi-api itu dengan cepat mundur. Kedua tangannya berlumuran darah. Setelah berhenti, dia menatap Wang Lin dengan matanya yang berapi-api. Wang Lin berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia kemudian menatap sosok itu dan berkata dengan tenang, "Mundur!" Sosok berapi-api itu merenung sejenak lalu membungkuk ke arah Wang Lin. Ia berubah kembali menjadi api dan menghilang ke dalam tanah. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan. Mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini yang akan menguji kultivasinya. Pasti ada seseorang di sekte takdir surgawi yang memata-mataiku dari luar. Wang Lin tersenyum tipis. Daripada terus maju, dia melangkah mundur. Aku menyerah pada ujian bumi. Setelah itu, sosok Wang Lin menghilang dari dalam ujian. Pada saat ini di bawah pohon bodi, lelaki berwajah lembut itu mengerutkan kening dan matanya dipenuhi ketidakpastian. Orang ini benar-benar memutuskan untuk menyerah. Sayangnya, aku tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana kultivasinya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal tidaklah hebat. Dalam sekejap, matanya menjadi jernih. Dia tidak lagi mengerutkan kening. Dan senyum kembali muncul di wajahnya. Dia tidak menoleh tetapi berkata dengan lembut, "Adik magang junior ketiga, aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah perjalananmu lancar?" Tentu saja perjalananku lancar." Sebuah suara feminim terdengar dari kejauhan. Pada saat yang sama seorang pemuda berpakaian putih melangkah maju. Setelah beberapa langkah, dia tiba di bawah pohon bodi. Orang ini bernama Bai Wei. Pria yang tampak lembut itu menoleh ke arah Bai Wei dan tersenyum. "Adik magang ketiga, apakah kamu sudah menemukan hadiah untuk ulang tahun guru?" Bai Wei dengan santai menatap ke arah kehampaan di kejauhan dan tersenyum. "Hadiah yang aku siapkan hanyalah mainan kecil yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan oleh kakak senior." Setelah berbicara, tatapan Bai Wei berubah serius saat menatap kehampaan. Matanya memancarkan cahaya misterius. Hati lelaki yang tampak lembut itu bergetar sejenak dan dia berkata, "Orang ini adalah murid kehormatan yang diangkat oleh guru di planet Suzaku. Dia tiba beberapa bulan yang lalu dan sedang menjalani 3 ujian saat ini. Dia sekarang sedang menjalani ujian ketiga." Pria berwajah lembut itu berpura-pura berkata dengan santai, "Guru mengatur agar dia tinggal di pavilion awan ungu." Pavilion awan ungu? Cahaya misterius di mata Bai Wei menghilang dan digantikan oleh dingin. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, "Kakak senior, aku masih memiliki hal penting untuk dilakukan. Jadi aku tidak akan tinggal. Berikan aku salah satu rumput 5 daun berusia 3000 tahun milikmu. Dan aku akan memberimu kristal api untuk itu. Bagaimana?" Pria yang tampak lembut itu tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Pergilah ke guaku dan minta anak itu membawakannya untukmu." Bai Wei menggenggam kedua tangannya. Setelah menatap kekosongan dalam-dalam, dia menghilang. Pria yang tampak ramah itu mengusap dagunya dan memperlihatkan ekspresi lelah saat dia berpikir, mengapa guru mengatur orang ini untuk tinggal di pavilion awan ungu? Jika dia ditugaskan di tempat lain, dia akan memiliki jalan yang lebih mulus. Tetapi sekarang dia langsung dilemparkan ke dalam api. Ujian surga menguji kemampuan seseorang. Pada saat ini di dalam pengadilan surga, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Dia sedang berpikir. Setelah menyerah pada ujian bumi, dia masuk ke sini dan memulai ujian di sini.
Dia telah duduk selama 30 hari sekarang. Dalam 30 hari ini, Wang Lin terus-menerus merenungkan misteri pengadilan surga. Ketika dia berada di sana, dia merasa bahwa wilayah kekuasaannya paling dekat dengan surga. Ketika dia berada di sana, dia merasa seperti bisa menyentuh surga hanya dengan mengangkat tangannya. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Lin sudah lupa tentang konsep waktu. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak, dan sepanjang waktu dia tidak pernah mengeluarkan domainnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Jadi saat dia terus duduk di sana, dia memiliki perasaan samar bahwa dia telah mencapai batas sesuatu. Ini adalah hari ke-51, Wang Lin berada di dalam ujian surga. Pada hari ini ia membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Tak ada cahaya di matanya, tetapi ada cahaya misterius yang berkelebat di dalam dirinya. Ia duduk di sana sambil berpikir dan kemudian tersenyum tipis. Ujian manusia, bumi dan surga bukanlah ujian, melainkan kesempatan. Wang Lin mengulurkan tangannya dan berdiri sambil melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, "Aku menyerah pada ujian surga." Setelah mengatakan itu, dunia di sekitarnya menjadi kabur seolah berputar. Berputar cepat dengan Wang Lin sebagai pusatnya, dan kemudian semua yang ada di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Sekarang ada seseorang yang mengenakan pakaian ungu di depannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia menatap Wang Lin. "Saudara magang junior Wang Lin, namaku Zhao Xingsa. Di antara murid generasi pertama guru, akulah yang paling lama berada di sekte ini. Kalian bisa manggilku kakak tertua." Wang Lin menatap orang ini. Lalu dia menangkupkan kedua tangannya dan Wang Lin berkata. Wang Lin memberi salam kepada kakak tertua. Zhao Xingsa tersenyum tipis. Lalu dia memberi isyarat dengan tangannya. "Ikutlah denganku." Adik seperguruan Wang Lin, guru telah mengatur agar kamu tinggal di pavilion awan ungu, ucap Zhao Xingsa. Kemudian Zhao Xingsa memimpin jalan dan Wang Lin mengikuti. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan masuk jauh ke dalam pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingsa berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa deskripsi rinci tentang sekte takdir surgawi. Orang ini penuh humor dan pandai berkata-kata. Ia mampu menyampaikan maksudnya dengan mudah, dan ini membuat Wang Lin memiliki pemahaman sederhana tentang sekte takdir surgawi. Wang Lin bertanya, "Kakak Zhao, berapa banyak murid yang dimiliki oleh Sang Maha Melihat?" Zhao Xingsa tersenyum tipis, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Awan di hadapan mereka tiba-tiba pecah, menciptakan lorong. Saat dia bergerak menuju lorong, dia tertawa dan berkata, "Adik magang junior, guru telah menerima total 7 murid. Kami terbagi menjadi merah, jingga, kuning, hijau, cian biru dan ungu. Kami berdua termasuk dalam divisi ungu," ucap Zhao Xingsa. Divisi ungu. Mata Wang Lin merah. Zhao Xingsa menghela nafas dan berkata, "Di antara 7 divisi, divisi ungu kita adalah yang terlemah. Begitu kamu berada di sini cukup lama, kamu akan mengetahuinya secara alami. Jadi aku tidak akan banyak bicara," ucap Zhao Xingsa. Setelah terbang beberapa saat melewati pegunungan, sebuah puncak yang menjulang ke awan muncul di hadapan mereka. Ada sebuah menara yang sangat megah di puncak gunung itu. Menara ini memancarkan cahaya ungu yang menerangi area di sekitarnya. Menara itu bagikan sumber segala warna ungu di dunia. Hanya dengan melihatnya saja, hati seseorang akan bergetar. "Saudara magang Wang Lin, ikuti aku." Zhao Xingsa langsung menyerbu ke puncak gunung dan Wang Lin mengikutinya dari dekat. Ada banyak sekali murid sekte surgawi yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara. Melihat semuanya, setidaknya ada 10.000 orang. Di belakang gunung terdapat rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi seluruh gunung. Ada murid-murid yang belajar dao, berlatih teknik, atau berkultivasi. Hanya dengan sekali pandang, Wang Lin memperkirakan setidaknya ada 100.000 murid di sini. Gunung ini terlalu besar, terutama gunung di belakangnya, yang tampak tak berujung. Seperti ada seekor naga raksasa yang berbaring di sana. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia akan dengan mudah tersesat di sekte besar ini. Zhao Xingsa menggenggam tangannya dan tersenyum tipis. Tempat ini adalah divisi ungu dari sekte takdir surgawi. Saudara magang junior Wang Lin, di sebelah barat adalah tempat pavilion awan ungu berada. Jika kamu menyebarkan indera keilahianmu, kamu akan menemukannya. Aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu, ucap Zhao Xingsa. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya ke arah Zhao Xingsa dan terbang ke arah barat bagaikan kilat. Wajah Zhao Xingsa masih menampakkan senyum lembut tanpa perubahan apapun, tetapi cahaya misterius melintas di matanya. Saat Wang Lin terbang, dia mendengus dingin. Saat pertama kali Wang Lin melihat Zhao Xingsa, dia mengenalinya sebagai orang yang mencoba mengganggunya dalam ujian manusia. Namun kemampuan Wang Lin untuk merencanakan sangat dalam, jadi dia tetap bersikap tenang. Tak lama kemudian Wang Lin menyebarkan indera kedewaannya dan menemukan sebuah istana yang memancarkan aura ungu samar.
Di bagian depan istana itu terdapat 3 kata besar, Paviliun Awan Ungu. Sekte takdir surgawi ini terlalu besar. Jika hanya divisi ungu saja sudah sebesar ini, aku bertanya-tanya seberapa besar 6 divisi lainnya. Sekte utama pasti lebih tak terbayangkan dari ini. Mata Wanglin berbinar saat dia mendarat di depan Paviliun Awan Ungu. Tepat saat dia hendak melangkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke dalam istana. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari Paviliun Awan Ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi bunga-bunga emas. Dia memiliki wajah yang manis dan menawan. Tetapi sekarang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wanglin. "Kamu tidak bisa masuk ke sini." "Kenapa?" Wanglin menatap wanita itu dan bertanya dengan tenang. Niat membunuh memenuhi wajah wanita itu saat dia menjawab dengan dingin. "Tidak ada alasan. Kamu bisa tinggal di mana saja kecuali di sini." Mata Wanglin merah dan menatap Paviliun Awan Ungu. Dia merenung sejenak lalu mundur beberapa langkah. Ia duduk dan mulai berkultivasi. Wanglin tidak ingin membuat masalah. Dia datang ke planet Tianyun untuk mencari tempat yang damai untuk berkultivasi. Jadi dia benar-benar tidak ingin bermusuhan dengan seseorang hanya karena masalah rumah. Dan situasi di sini agak rumit. Setelah merenung sejenak, dia menyimpulkan bahwa semua ini pasti terkait dengan Paviliun Awan Ungu ini. Ketika wanita itu melihat Wanglin duduk, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Kamu juga tidak bisa tinggal di sana. Kamu tidak diizinkan untuk melangkah bahkan setengah langkah dalam jarak 50 km dari Paviliun Awan Ungu. Sekarang pergilah." Wanglin mengangkat kepalanya, dan niat membunuh melintas di matanya. Wanita ini baru berada di tahap awal transformasi jiwa, jadi Wanglin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Wanita itu tidak bergeming dan juga menatap balik ke arah Wanglin. Tak lama kemudian, Wanglin menarik pandangannya. Ia berdiri dan berjalan ke kejauhan. Baru setelah sosoknya menghilang dari pandangannya, angin bertiup dan wanita itu mendapati punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia menggigit bibir bawahnya. Tatapannya tertekan saat dia berjalan keluar dari Paviliun Awan Ungu. Dia duduk di sampingnya, menatap kosong ke langit, dan ia berbisik, "Kakak senior Sun Yun, selama adik magang junior ada di sini, tidak ada yang akan menggantikanmu." "Tidak ada," ucap wanita itu. Di tebing yang indah sejauh 50 km dari Paviliun Awan Ungu, Wanglin berhenti. Ia melambaikan tangannya dan sebuah pedang terbang muncul. Pedang itu terbang ke arah tebing dan tak lama kemudian sebuah gua terbentuk. Wanglin menyingkirkan pedang terbang itu dan berjalan masuk. Setelah meletakkan beberapa larangan, dia duduk dan menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan cahaya merenung. Suasana sekte takdir surgawi sedang tidak baik. Aku bahkan tidak lulus 3 ujian. Dan Zhao Xingsa memanggilku sebagai adik magang dan mengatakan bahwa guru menugaskanku untuk tinggal di Paviliun Awan Ungu. Dan sekarang, Paviliun Awan Ungu ini dijaga oleh seseorang dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Semua ini tertutup kabut yang tidak dapat kulihat. Aku harus memikirkan cara untuk melihat semuanya, terutama cerita di balik Paviliun Awan Ungu. Gumam Wanglin pada dirinya sendiri. Sekte takdir surgawi sangat sepi di malam hari. Selain beberapa murid yang bertugas menjaga, semua orang sedang berkultivasi. Wanglin membuka matanya di tengah malam. Ia berdiri dan berjalan keluar dari gua yang ia ciptakan sendiri. Matanya berbinar saat ia melihat sekeliling. Lalu ia melangkah, berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Paviliun Awan Ungu bagikan binatang buas yang sedang tidur di kejauhan. Pada saat ini seberkas asap hitam memasuki Paviliun Awan Ungu. Paviliun Awan Ungu memiliki total 3 lantai. Wanglin muncul di lantai pertama. Setelah melihat-lihat, Wanglin berjalan ke lantai 2. Di sana ada sebuah tempat tidur beserta beberapa kursi. Ada lukisan gunung dan sungai yang menggantung di dinding. Dan di samping lukisan itu, tergantung sebuah pedang kuno. Ruang ketiga adalah ruang rahasia yang digunakan untuk kultivasi. Langit-langitnya terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat Wanglin sebelumnya. Kelihatannya, tidak ada apa-apa di sana. Wanglin tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh di tempat ini. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, Wanglin telah berada di divisi ungu sekte takdir surgawi selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini tidak ada seorang pun yang datang mencari Wanglin. Bahkan semua murid lainnya menatapnya dengan aneh dan menjauhinya seolah-olah dia adalah dewa wabah. Jika terus seperti ini, Wanglin tidak akan keberatan. Bisa berkultivasi tanpa ada yang mengganggunya sungguh menenangkan. Namun pada sore hari ke-17, Wanglin sedang berkultivasi di dalam goanya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar goa. Di luar goa, 2 sinar cahaya terbang dari kejauhan. Setelah berputar sekali, mereka mendarat tidak jauh dan menampakkan diri sebagai 2 lelaki tua yang mengenakan jubah ungu muda. Salah satu dari lelaki tua itu gemuk dan yang satunya kurus. Keduanya memasang ekspresi dingin saat melihat gua Wanglin. Salah satu dari mereka berteriak, "Murid mana yang berani membuka gua di sini tanpa izin dari seorang tetua? Keluar dari sini sekarang!" Sosok Wanglin keluar dari gua. Wajahnya muram saat dia melihat kedua lelaki tua itu.
Keduanya berada di tahap awal transformasi jiwa. Siapa yang mengizinkanmu membuka gua di sini? Kau hanya punya waktu sebatang dupa untuk menghancurkan gua ini dan pergi dari sini, atau kau akan dihukum sesuai aturan sekte. Tatapan mata Wang Lin menjadi lebih tenang dan dia bertanya, siapa kalian berdua? Orang yang tadinya tidak mengatakan sepatah kata pun kini berkata dengan tenang, kami adalah para tetua disiplin divisi ungu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya ke belakang dan dengan suara dentuman gua yang ia tinggali selama setengah bulan runtuh, menciptakan awan debu. Sosok Wang Lin tampak memudar dan menghilang dalam awan debu, tetapi tatapannya tenang. Lelaki tua yang tadinya agresif itu mencibir. Meskipun kamu telah menghancurkan goa, kamu telah melanggar aturan sekte. Ikuti kami ke aula utama, dan seseorang di sana tentu akan menghukummu atas kejahatanmu. Aku hanya ingin berkultivasi dengan damai, dan tidak terlibat dalam semua rencana jahat. Tetapi sejak aku datang ke sini, satu-satunya hal yang kualami adalah prasangka. Lupakan saja. Kemudian, Wang Lin melangkah maju dan menepuk tas penyimpanannya. Cambuk jiwa tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengayunkannya ke arah keduanya seperti seekor naga. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah dengan cepat dan mereka segera mundur. Singkat cerita terjadilah baku hantam yang hebat antara mereka bertiga. Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dan bendera larangan untuk mengunci mereka berdua. Wajah lelaki tua itu benar-benar pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator dari planet kultivasi yang terbuang yang dianggapnya sebagai orang desa bisa begitu kuat. Orang ini telah menangkapnya dalam beberapa saat dan saat ini sedang memurnikan sesepuh lainnya. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditunjukkan oleh para kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Ini adalah salah satu dari sedikit momen langka dalam hidupnya, di mana dia merasa menyesal. Jika dia tidak mendengarkan Zhao Xingsa, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Katakan, siapa yang tinggal di pavilion awan ungu sebelumnya? Ucap Wang Lin. Tolong lepaskan kami dahulu. Kami salah dalam masalah ini. Apapun yang ingin kau ketahui, kami akan memberitahumu. Ucap lelaki tua itu. Wang Lin tidak bergerak. Dia hanya menatap orang itu dengan dingin. Wajah lelaki tua itu tampak masam. Leluhur menerima total 7 murid dari masing-masing 7 divisi yang berbeda. Dan ia juga mendatangkan murid dari luar. Namun hanya 1 murid di setiap divisi yang merupakan murid sejati. Meskipun semua orang masih dianggap murid, mereka tidak akan mendapatkan warisan leluhur. 1000 tahun yang lalu, di divisi ungu, seorang jenius muncul. Orang ini menjadi murid teratas di divisi ungu, menggantikan ke-6 murid lama sebagai salah satu murid langsung Sang Maha Melihat. Namanya Sun Yun, dan dia tinggal di pavilion awan ungu. Ucap lelaki tua itu. Apa hubungannya ini denganku? Ucap Wang Lin, tatapan matanya menjadi serius. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.